untuk kemudian mengkonsumsi sustainable aviation fuel. Memang transisi energi untuk sektor penerbangan ini tidak bisa dilakukan secara radikal seperti halnya di mobil. Kalau mobil itu ada mobil konvensional ICE dan mobil listrik gitu ya. Dan kalau untuk pesawat ini sepertinya kalau pesawat listrik ini belum ada nih Pak. Sehingga memang kesepakatannya adalah sepertinya ini harus drop in fuel. Nah, hal yang unik di dalam sustainable aviation fuel ini adalah aftur dan SAF. Itu barangnya sama persis. Sehingga kita tidak bisa membedakan secara fisik dan juga secara kimia itu pun sama persis. Itulah keuntungannya drop in fuel, sehingga pesawat sendiri tidak perlu memodifikasi seluruh infrastrukturnya, mulai infrastruktur di bandara sampai infrastruktur di dalam pesawatnya sendiri. Itu salah satu keuntungannya. Lalu kemudian sekarang yang dihitung adalah bahan bakunya dari apa. Ketika kita bicara sustainable aviation fuel, ada beberapa pilihan bahan baku sebetulnya Bapak Ibu. Akan tetapi kenapa kemudian kita muncul dengan UCO atau used cooking oil. Jadi used cooking oil ini merupakan bagian dari waste to energy yang tadi mungkin Pak Halim sudah sempat sampaikan. Ini merupakan bagian dari program waste to energy, di mana memang dengan kita menggunakan kembali limbah dari minyak goreng tersebut, maka minyak goreng yang tadinya sudah kita pakai menjadi sampah, ini menjadi memiliki nilai ekonomi kembali. Kemudian tidak kita buang begitu saja, tetapi kita olah kembali. Sehingga tentunya ini mengurangi konsumsi dari crude oil yang dikonversi menjadi aftur, mengurangi juga konsumsi RBDPKO atau CPO yang kita bisa konversi juga menjadi aftur atau sustainable aviation fuel. Nah ini pemikirannya seperti itu, sehingga tentunya secara keseluruhan ini akan mengurangi carbon footprint dengan kita lebih banyak mengkonsumsi sustainable aviation fuel. Namun demikian memang ini belum bisa agresif karena memang yang unik dari industri penerbangan adalah perlunya harmonisasi. Jadi industri penerbangan ini industri yang connected. Kalau tadi kita belajar mengenai industri di rumah tangga gitu ya, rumah tangga ini dia terpisah-pisah, dia relatif independen gitu ya, dia memiliki purchasing behavior yang independen. Demikian juga dengan mobil juga independen. Akan tetapi kalau airlines ini dia connected, sehingga kita harus melakukan harmonisasi tidak hanya di Indonesia, tapi kita juga harus melihat juga Singapura seperti apa ya, Malaysia seperti apa ya, Bangkok seperti apa, hari ini berapa persen. Dan tahun 2027 pemerintah sudah mencanangkan untuk 1% untuk campuran dalam SAF. Sementara kemarin Pertamina sendiri sudah melakukan uji coba sampai dengan 2,5% Pak. Dan jadi, aman ya Pak ya? Aman Pak, alhamdulillah. Jadi ini merupakan uji terbang yang ketiga sejak tahun 2022 yang lalu. Merupakan uji terbang ketiga, aman, dan semuanya harus tersertifikasi Pak. Jadi semuanya, di ASEAN pertama ya Pak ya? Kenapa? Di ASEAN itu baru kita yang bikin. Di ASEAN sebetulnya ini merupakan sertifikasi yang secara end to end itu yang pertama sertifikasinya. Kenapa seperti itu? Karena tentunya di industri penerbangan sertifikasi itu merupakan hal yang penting. Itu hal yang utama karena sangat menyangkut safety. Sehingga kita juga melakukan sertifikasi di refinery kita di Cilacap. Kita juga melakukan sertifikasi di 3 bandara, di Halim, Soekarno-Hatta, dan juga di Ngurah Rai Denpasar. Nah ini yang untuk memastikan bahwasannya 3 bandara ini sudah comply untuk mendistribusikan sustainable aviation fuel. Dan yang menarik adalah sustainable aviation fuelnya ini dicampur juga. Karena bandara-bandara kita itu menggunakan hidran, jadi menggunakan pipa di bawah apron kita, sehingga itu tentunya akan tercampur dengan aftur konvensional. Ini yang menariknya dari drop in fuel. Nah, secara komersial tentunya ini perlu kita diskusikan akan lebih banyak lagi. Kita tentunya mengundang banyak sekali stakeholder, investor juga untuk terlibat di sini.
Karena kembali investasi untuk sustainable aviation fuel, terutama dari teknologi produksinya ini juga masih cukup challenging karena mengumpulkan feedstocknya, utamanya adalah feedstock minyak jelantah itu rupanya nggak mudah Pak. Jadi walaupun Indonesia ini pecinta gorengan, tapi rupanya juga nggak mudah kita untuk bisa mengumpulkan dalam jumlah banyak, kemudian kita produksi menjadi sustainable aviation fuel. Nah, sehingga ini tidak bisa kemudian agresif dan tentunya secara investasi ini juga membutuhkan komitmen jangka panjang. Dan selain sustainable aviation fuel sebetulnya kita juga bergerak ke arah diesel, jadi hydrogenated vegetable oils ini juga kita juga dorong sehingga nantinya akan banyak mengatasi problem-problem teknis yang kita temukan ketika kita mencampur FAME atau produk CPO ini dengan solar dan dengan HVO, mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah untuk kita bisa memperbesar porsinya dari katakanlah B40 ke B50.